Oke, halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan kita di Air Pula dengan gua Bung Rija. Dan gue Bung Ian, ya. Oke, kita sempat berapa lama kemarin ya bikin video nih, karena ada kesibukan masing-masing. Nggak terasa udah sekarang udah final aja nih Euro. Itu mempertemukan dua tim yang memang sebelumnya yang satu gua agak pesimis bisa masuk final, yang satunya memang gue jagoin masuk final gitu. Eh, Ya, mungkin gimana dari Bung Ian, apa, mungkin kita lihat perjalanan masing-masing tim dulu ya. Dari Iya. Italia dulu deh, gimana Bung Ian? Dari Italia ya. Ya ini sih secara apa? Ini final yang benar-benar diidam-idamkan ya oleh banyak penggemar sepak bola mayoritas ya di seluruh dunia gitu. Di mana dua kiblat sepak bola nih Inggris sama Italia masuk dua-duanya ke final. Dan emang ini final yang pantas sih menurut gue ya. Terutama pas pembagian di babak perempat final gitu. Saat Inggris dapat pot yang lebih mudah gitu ya dan Italia dapat pot yang lebih sulit gitu ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya mereka memang pantas gitu ya melihat perjalanan dari kedua tim ini di fase grup sampai ke final gitu ya. Nah, untuk Italia sendiri, misalnya kita mundur ke belakang dari fase grup, di mana mereka bisa meraup poin sempurna gitu ya 9 poin, terus dengan kebobolan yang cuma 1 gol di fase grup, kemudian lanjut ke apa babak perempat final ya di mana mereka ketemu sama apa ya lupa kemarin. Perempat final Italia Spanyol, bukan Spanyol, Spanyol semifinal ya? Austria ya, Austria kalau nggak Austria. salah ya. Oh, Austria, terus kemudian kemarin lawan Spanyol di semifinal ya bisa menang gitu ya. Ya kalau misalnya kita evaluasi, mungkin nanti kalau Bung Rija bisa dari sisi Inggris ya. Kalau dari Italia, ya mereka ini seperti yang gue sempat bilang di vlog-vlog sebelumnya, memang di rata-rata usia pemainnya ini usia yang matang gitu ya, usia yang matang, pengalaman mereka sebagai pemain sepak bola sedang berada di puncak gitu ya, puncak performanya ditambah dengan pelatih Mancini yang punya taktik yang sangat taktis gitu ya, bisa menyesuaikan dengan kondisi lawan yang ada gitu, dengan kondisi lawan yang ada dengan komposisi pemain yang Italia punya gitu. Ya dari sisi back mereka punya pemain-pemain yang sangat berpengalaman ya, walaupun udah di atas kepala tiga gitu ya, duet Chiellini sama Bonucci, tapi ternyata mereka masih sangat solid gitu, masih sangat solid untuk mengawal pertahanan Italia. Ditambah sama kiper nih Donnarumma yang performanya bagus banget di Euro kali ini gitu ya, menampilkan performa kelas dunia. Nah di kanan dulu ya ada ya pas awal match pertama itu masih Florenzi yang dimainin pemain PSG, tapi setelah pertandingan kedua gitu ya, pas setelah pertandingan pertama mulai pertandingan kedua, pot itu diisi oleh Giovanni Di Lorenzo pemain Napoli gitu ya. Dan performanya lumayan walaupun dari analisa gua ini salah satu kelemahan Italia tuh di sini di sisi kanan. Karena mungkin Di Lorenzo ini masih minim pengalaman internasional, terus kebukti pas lawan Belgia mereka sempat kewalahan gitu ya. Si Di Lorenzo ini sempat kewalahan awal ini Jeremy Doku gitu ya, pemain Belgia yang punya kecepatan sama akselerasi yang bagus. Jadinya Belgia dapat penalti gitu di pertandingan tersebut. Jadi ini masih jadi sisi lemah Italia walaupun dia udah lumayan bagus gitu ya, tapi untuk pemain-pemain yang berpengalaman mungkin bisa mengeksploitasi di sisi kanan Italia ini. Nah di kiri ada Spinazzola nih. Spinazzola itu mungkin bagi gue pemain terbaik ya di Euro kali ini gitu ya, dari semua dia tuh konsisten mainnya dari fase grup sampai kemarin fase knockout lawan Belgia, tapi sayangnya pas lawan Spanyol dia nggak bisa main karena pas lawan Belgia dia cedera di menit-menit akhir gitu ya. Padahal salah satu sumber kekuatan Italia ini baik dari bertahan maupun sisi menyerang tuh ya ini dari si Spinazzola ini gitu ya. Ya gue sih sebagai fans Juventus sayang gitu kenapa manajemen Juventus sampai ngejual pemain ini. Padahal tuh dia bagus banget dan bisa jadi
pesaing Alexandro gitu di sisi kiri pertahanan Juventus gitu. Walaupun ya kemarin Emerson main lumayan juga sih, lumayan bisa gantiin posisi Spinazzola, tapi kalau misalnya Spinazzola main tuh bisa ngasih dimensi terutama di sisi penyerangan kiri gitu ya, karena dia udah klop banget mainnya sama Insigne. Terus di tengah nih Italia, wah solid banget ya. Yang gua kaget nih Jorginho main bagus banget. Salah satu pemain yang terbaik juga kata gua main di Euro kali ini. Dia bisa nyimbangin antara transisi Italia tuh berjalan dengan sangat baik ya karena dianya gitu ya bisa ngatur tempo, terus transisinya bagus, menyerang sama bertahannya balance gitu. Jadi Jorginho jadi kunci gitu ya. Sebenarnya ada Marco Verratti yang bisa main di posisi Jorginho biasanya, tapi melihat performa Jorginho sampai sejauh ini tuh ya kayaknya sulit untuk pemain manapun menggeser posisi Jorginho gitu di sisi pivot ya, di sisi pivot Italia. Terus ada tandem Jorginho di tengah, ya ada Barella terutama pas lawan Belgia main bagus banget dianya. Main bagus banget, secara mentalitas juga udah mulai kebentuk, secara dia udah juara tahun ini sama Inter Milan Scudetto ya. Dan Barella ini sumber kreativitas untuk sisi penyerangan dari Italia gitu. Jadinya dia punya dribbling, keeping bola yang bagus, operannya juga bagus gitu ya. Terus kemarin juga bisa mencetak gol gitu. Jadi salah satu sumber kreativitas Italia gitu di sini di Barella. Terus di tengah satu lagi kan 4-3-3 ya Italia pakai formasinya. Ada Locatelli nih. Locatelli tapi setelah Verratti mulai sembuh dari cedera dan bisa main, Verratti yang sering dipasang karena mungkin Mancini berpikir Verratti punya sisi pengalaman yang lebih banyak dari Locatelli terutama di pertandingan besar gitu ya. Kalau Locatelli kan main di Sassuolo, dia juga nggak pernah main di Liga Champion gitu. Verratti sama PSG tahun lalu dia bisa bawa PSG ke final, rutin juara juga di Liga gitu. Terus main sama pemain-pemain besar juga, jadinya Verratti secara sisi mental lebih bagus gitu dari Locatelli. Jadinya terutama kemarin pas lawan Spanyol, ya memang kayaknya yang patut dipasang dibandingkan Locatelli, ya gue sih lebih milih Verratti dari sisi pengalaman gitu ya. Walaupun banyak orang menganggap dengan adanya Verratti, aliran bola dari Italia itu ini lebih tersendat gitu ya, karena Verratti lebih banyak megang bola dibandingkan Locatelli. Tapi ya dari sisi pengalaman masih jauh gitu, jadinya gue lebih milih Verratti di tengah ini ya. Dan terbukti di pertandingan ketiga di fase grup pas lawan Swiss kalau nggak salah, wah ini bisa Verratti dapat pemain terbaik gitu pertandingan ini ya. Jadinya Verratti layak dipasang buat di final nanti gitu. Nah di kiri udah pasti jadi plotnya Insigne, di mana dia memang punya chemistry yang bagus gitu ya dengan Immobile. Dari riwayatnya mereka memang pas muda itu pernah main bareng nih antara Verratti, Insigne sama si Immobile di Serie B di tim Pescara ya kalau nggak salah. Nah mereka ngebuat Pescara juara di musim tersebut walaupun usia mereka sangat muda gitu ya. Nah setelah Pescara juara ini si Immobile pindah ke Torino, Insigne pindah ke Napoli, terus Verratti di boyong PSG gitu ya. Jadinya memang ya mereka memang punya kualitas dan secara chemistry memang udah terbangun gitu. Di kanan biasanya Berardi yang dipasang di situ dari fase grup, tapi ternyata Chiesa bisa menampilkan performa yang lebih bagus gitu ya, walaupun di awal-awal dia seringkali masuk dari bangku cadangan gitu ya. Tapi ya kalau misalnya gue boleh menilai Chiesa, tahun ini tuh Chiesa pemain terbaik menurut gue di Juventus dan ternyata performanya bisa dibawa gitu ke timnas Italia. Dan dan ada fakta bahwasannya Chiesa ini punya prestasi yang lebih bagus nih dari bapaknya. Si Enrico Chiesa gitu ya. Dia bisa ngebawa Italia ke fase yang lebih baik daripada prestasi bapaknya dulu di timnas Italia gitu. Dan Chiesa ini pemain yang berani bawa bola,
tusukannya juga bagus, terus yang paling penting dia berani nge-shoot gitu ya, berani nge-shoot bola gitu ya. Dan tendangannya itu bagus gitu, placing-placingnya bagus, dan bisa kita lihat dari pertandingan terakhir nih ngelawan Spanyol gitu ya. Dia punya kualitas yang bagus untuk mencari ruang sempit dan bisa menempatkan bola di sisi yang sulit untuk dijangkau sama kiper. Dan ini bisa jadi kekuatan Italia di final gitu. Inggris patut waspada sih. Nah, di penyerang masih Immobile, walaupun Immobile kemarin sempat kurang perform ya di semifinal, tapi tetap dari sisi pengalaman dibandingkan striker Italia yang lain, Belotti, terus ada Raspadori gitu ya. Immobile paling punya pengalaman yang paling bagus gitu ya. Jadi Immobile yang bakalan dipasang gitu. Nah, terus untuk sisi taktikal gitu ya, Italia ini tim yang taktis gitu ya kalau menurut gua, antara sisi pertahanan, terus sisi penyerangan itu sangat-sangat seimbang gitu ya. Dan mereka bisa main ball position, terus bisa main taktis juga seperti kemarin terakhir lawan Spanyol. Kalah jauh ball position Italia itu 30-70 ya, Spanyol 70, Italia 30. Tapi ya mereka bisa main taktis gitu, maksudnya taktis ya mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi atau strategi lawan di lapangan. Jadinya mereka nggak selalu harus megang bola, tapi dari sisi pergerakan pemain tuh efektif sama efisien gitu. Sehingga ketika ada peluang sedikit aja mereka bisa maksimalin. Nah ini yang bisa jadi keunggulan Italia sih, kalau misalnya dibandingkan sama Inggris nanti di final. Makanya gue untuk dari siapa yang menang di final ya tetap gue jagoin Italia gitu dibandingkan sama Inggris. Nah mungkin nanti kita bahas lagi lah setelah Bung Rija nge-review Inggris ya. Iya. Gitu mungkin Bung Rija. Oke, ya lumayan ya, lumayan lengkap lah. Oke, kalau untuk Inggris sendiri, ya jujur gue nggak expect akan masuk ke final, mentok-mentok di semifinal lah menurut gue. Karena terlalu banyak kekurangan di Inggris ini, walaupun fansnya lumayan banyak, terus ya terkesan banyak pemain bintang, tapi menurut gue para pemainnya dan timnya sendiri terlalu ditinggi-tinggikan atau di overrated gitu. Ya kita lihatlah di babak grup. Nah di babak grup itu yang tadinya kita pikir Inggris akan sapu bersih kemenangan, ternyata sempat seri lawan Skotlandia yang notabene-nya di fase grup di akhir jadi juru kunci. Nah terus apa namanya? Ya menurut gua waktu lawan Ceko terakhir juga di fase grup, ya mungkin ada faktor keberuntungan juga ya di Inggris karena menangnya juga di fase grup kecil-kecil gitu. Nah, cuman eh, dan dia masih tergantung kepada satu dua pemain. Jadi di fase grup itu kenapa eh, kecil-kecil begitu menangnya karena mostly itu kontribusinya si Sterling, si Harry Kane belum bisa melakukan apa-apa di fase grup. Nah, masuk ke walaupun di sisi pertahanannya Pickford nggak kebobolan ya. Nah, ini mungkin kalau gue lihat ya memang selain ya adalah satu dua peluang yang mengancam Pickford gitu. Tapi sebenarnya ya nggak terlalu gimana juga. Lebih ke pertahanannya aja yang lumayan lah Inggris gitu. Nah, terus masuk ke fase knockout gitu. Pertama Inggris ketemu Jerman ya. Inggris ketemu Jerman ya. Jerman. Terus habis itu baru ketemu sama Denmark. Nah, waktu ketemu Jerman di situ lumayan permainannya Inggris. Ya gue salut. Ya dibilang bagus-bagus amat juga enggak gitu. Cuman di situ ada dua perubahan yang gue apa cukup walaupun gue nonton ya, gue cukup amazed gitu. Pas lihat dari ininya, formasinya ternyata 3-4-3 nggak salah gue waktu lawan Jerman. Si nah itu amazing tuh yang pakemnya 4-2-3-1 jadi 3-4-3 gitu. Lumayan berani juga si Southgate. Nah terus untuk sisi pemainnya sendiri Harry Kane mulai gacor tuh di situ.
akhirnya Inggris bisa menang berapa, 4-0 ya? 4-0 aja. Bukan ya? 2-0 lawan Dua- Jerman, 4-0 lawan Ukraina ya. Oh, 4-0 Ukraina ya. Nah, lawan Jerman menang 2-0 gitu. Terus eh, masuk lagi ke perdelapan final, ketemu sama Ukraina, jadi kayak bangkit, walaupun sebenarnya lebih ke Ukrainanya juga sih yang levelnya masih jauh di bawah gitu. Tapi kita lihat eh, banyak pemain yang bisa ngegolin juga, termasuk Harry Kane juga gitu. Nah, terus masuk lagi ke semifinal kemarin lawan Denmark. Ya mungkin ketika semifinal lawan Denmark, ya di atas kertas ya memang wajib masuk final gitu. Aneh aja kalau bisa kalah lawan Denmark gitu. Walaupun Denmark ya amazing juga ya dari babak fase grup. Ya ibaratnya historinya sama lah dengan eh, Inggris di ini di apa di babak grup gitu. Nah cuman Denmark punya motivasi yang tinggi, tapi memang eh, untuk jadi juara mungkin nggak cukup dengan motivasi aja, karena semua tim pasti punya motivasi untuk juara gitu. Gitu deh. Nah cuman dari sisi permainan sendiri waktu lawan Jerman, waktu lawan Denmark menurut gua agak turun. Eh, ya mungkin apa ya? Ya banyak kontroversi juga lah kalau kita coba buka media sosial gitu lawan Jerman. Penaltinya kontroversi katanya. Terus apa namanya? Ya Denmark ibaratnya dicurangin lah sama wasit gitu. Karena gue nggak nonton juga full match yang gimana. Ya bisa jadi juga sih. Jadi memang kayak udah settingan ya, kalau kita nonton sinetron memang udah settingan. Ya kita lihat juga Inggris dari selesai babak eh, grup terus masuk ke penyisihan cuman sekali lawan tim kuat Jerman gitu. Walaupun bisa menang, terus habis itu lawan Ukraina, terus lawan Denmark gitu. Ya kayak jalannya mulus aja gitu. Nah, terlebih lagi mereka main di berapa sebagian besar gamenya itu main di Inggris, di Wembley. Nah, itu juga yang dipermasalahin orang-orang gitu. Walaupun ya gue nggak tahu gimana gimana yang benernya ya. Cuman katanya penentuan stadium tuh dari jauh-jauh hari gitu. Dan itu juga ada perubahan stadium beberapa itu karena pertimbangan COVID gitu. Nah, eh, itu sih. Nah, terus kalau untuk taktikalnya agak susah ditebak karena kan tadi eh, apa namanya si Italia pakai 4-3-3. Sebenarnya 4-3-3 menurut gua masih bisa ditahan sama 4-2-3-1. Nah, cuman cara mainnya aja nih. Eh, Kalau gue lihat sih masih akan pakai 4-2-3-1 ya. Cuman nggak tahu kalau kalau ada cara lain untuk minimalisir 4-3-3 ini apa dengan 3-5-2 gitu misalnya. Cuman yang gue lihat 4-3-2-1 4-2-3-1 sih. Nah, di kanan Kyle Walker pasti, di tengah Johnston sama Maguire, di kiri Luke Shaw pasti. Nah, terus di tengah kalau gue lihat sih Southgate akan pasang Calvin Phillips pasti ya. Terus satunya lagi kemungkinan besar Declan Rice. Cuman kalau gue pribadi karena ini final dan gue rasa lebih bagus pasang Henderson dibanding Declan Rice gitu. Terus untuk tiga depan, kanannya Inggris ini banyak ya pilihan, eh, bisa, cuman kemarin terakhir ada Sancho yang main. eh, Terus kalau sebelumnya itu siapa ya Inggris ya? Gak lupa sebelumnya. Bukayo Saka. Saka ya. Nah, cuman si Saka juga bisa main di tengah. Cuman gue liatnya sih akan Saka sih. Karena kayaknya Southgate lebih lebih milih Saka dibanding Sancho. Karena mungkin mental kali ya. Nah, Sancho masih muda. Mungkin Sancho akan jadi pengganti aja. Jadi kemungkinan Saka, terus di tengah Mason Mount, di kiri ya Sterling, di depan Harry Kane gitu. Nah, mungkin nanti si Southgate akan merubah pergantian ya. Jadi si Southgate nih secara taktikal mirip banget dengan Ole Gunnar Solskjaer gitu kalau di level klub gitu. Makanya dibilangnya
secara pelatih levelnya bukan level pelatih yang tinggi gitu. Cuman ya terkadang dia bisa bikin kejutan kayak yang lawan Jerman dia pakai 3-4-3. Dia sendiri bilang, kalau gua pakai 3-4-3 terus nggak berjalan nih, formasi gua habis nih, gua dihujat gitu. Untungnya menang gitu. Nah, ya karena memang dianggap sebelah mata lah ya si Southgate gitu. Mungkin ini bisa jadi pembuktian juga buat dia, terus tim pemain-pemain Inggris. Secara taktikal gue liatnya yang akan banyak megang bola ada Italia. Inggris akan banyak main direct ball, kalau kita bilang kick and rush lah ya, dengan mengandalkan sayap-sayapnya. Terus finishing dari tengah, Mason Mount dan Harry Kane. Mason Mount dari lini kedua, Harry Kane yang di depan. Menurut gue seperti itu sih. Nah cuman jeleknya untuk ini karena di kanan itu Kyle Walker, ya mentok-mentok si Trippier, jadi nggak se-eksplosif kalau si Arnold yang main. Nah jadi kalau gue sendiri sih memang menjauhkan Italia ya, karena murni taktikal. Kalau Italia murni taktikal, dan yang gue bilang sebenarnya pemain Inggris dan pemain Italia nggak terlalu beda jauh levelnya gitu. Ya sama lah, cuman karena Inggris lebih ke expose media aja. Nah cuman yang gue sorotin pendekatan taktikal pelatih sih, karena terbukti waktu Italia lawan Spanyol, yang tadi Bung Ian sempat bilang, yang sebelum-sebelumnya Italia pegang bola, penguasaan bola, tiba-tiba lawan Spanyol Enrique bisa meredam itu gitu, tapi si Mancini bisa keluar dari situ juga gitu. Dia bisa bikin counter measure-nya juga. Nah, makanya kalau gue lihat sih Mancini sih, Italia yang akan keluar pemenang, walaupun gue fans Inggris murni karena pelatih lebih berpengalaman, lebih lebih punya visi menurut gue dibanding Southgate, karena Southgate dia penentuan taktiknya berdasarkan data aja. Nah, dan data ini kan ngolahnya butuh waktu. Nah, itu tuh yang akan jadi bottleneck menurut gua, karena flow sebuah pertandingan itu kalau bisa aja berubah cepat gitu. Jadi sembari dia nunggu data, flow permainan berubah gitu. Bisa aja begitu. Nah, itu yang jadi kelemahannya Southgate gitu. Itu sih kalau dari gua. Mungkin dari Bung Ian ada mau tambahin. Iya. Tapi kan ini main di Wembley ya. Gimana nih? Kan Inggris punya keuntungan juga ya faktor main di Wembley. Sebenarnya kalau untuk pandemi sekarang ya menurut gua nggak ngaruh sih, home home ya, walaupun main di Wembley ya. Karena ya kalau kalau ini mental juga si Italia, mentalnya juga udah pada jago-jago yang tadi disebutkan Ukian juga. Mereka umurnya udah cukup, terus pernah menelan pil pahit juga di tahun berapa gue lupa dah. Yang dia nggak lolos fase grup atau apa gitu, tapi Piala Dunia apa Euro gitu. Menurut gua nggak ngaruh sih. Terus dengan kehadirannya pelatih sekelas Mancini, menurut gua itu bukan hal yang gimana lah, menurut gua. Menurut gua ya nggak terlalu banyak, karena kan nggak kayak waktu Hungaria ya, yang stadionnya penuh gitu ya. Kalau stadionnya penuh mungkin ya akan ngaruh, cuman ini menurut stadionnya kan kayaknya juga nggak penuh, terus kan pasti juga ada fans Italia juga, jadi nggak ngaruh banyak sih menurut gua. Biar kata main di Wembley mungkin karena faktor istirahat kali ya. Cuman kalau dibilang faktor istirahat kan waktu di semifinal Italia main sehari sebelum Inggris gitu. Ya jadi ya menurut gua masih Italia lah. Karena murni karena pelatih ya gitu. Iya. Ya, Sepakat sih ya. Kalau misalnya gue boleh rangkum nih, memang ya dari sisi Italia sama Inggris ya, ya secara taktikal Italia memang bisa menang gitu ya. Secara Mancini dulu kan pernah ngelatih di Inggris ya, Manchester City. Jadi mungkin dia udah punya lah pengalaman tentang kultur sepak bola Inggris gitu ya. Tambah nih sebenarnya cedera Spinazzola bisa jadi
poin positif buat gua sih ya. Soalnya kan Emerson yang dipasang, di mana Emerson pemain Chelsea gitu. Dia pun udah mulai ngerti gitu kultur di permainan sepak bola Inggris. Jadinya bisa jadi poin positif juga. Ya tapi ya sayangnya nih di sisi kanannya nih yang seperti gua ulas sebelumnya nih. Ya di situ ada Sterling yang performanya bagus banget di Euro kali ini sama Luke Shaw gitu ya. Nah, sisi kiri penyerangan Inggris ini bagus banget gitu ya selama di Euro ini jadi sumber kreativitas dari Inggris sendiri. Luke Shaw udah nyetak berapa 3 assist, terus Sterling bisa jadi sumber gol gitu ya bagi Inggris. Jadinya di kanan juga Italia pasangnya di Lorenzo gitu, di mana yang belum terlalu punya banyak pengalaman di kancah internasional. Jadinya Inggris punya peluang di situ, misalnya bisa dimaksimalin di sisi kiri, ya Inggris bisa punya peluang lah dari situ bisa nyetak gol gitu ya. Terus di mana Harry Kane juga udah semakin bagus performanya, di mana dia gak cuma jadi seorang pencetak gol juga tapi sebagai sumber kreativitas pemain gitu ya. Di mana pertandingan terakhir kemarin lawan Denmark, dia bisa ngebuka celah tuh di pertahanan Denmark, oper terobosan ke Saka, Saka ngasih bola ke tengah, ya walaupun ada Sterling tapi akhirnya ke Zaire ya yang nyetak gol bunuh diri. Jadinya ya secara kesimpulan sih Italia patut waspada di sisi kanan. Terus gue sih ngelihat ya memang dari sisi pertahanan Inggris solid sih ya, cukup solid gitu ya. Duet Luke Shaw, Maguire bagus, terus Maguire juga bisa jadi opsi penyerangan gitu, di mana kemarin lawan Denmark punya banyak peluang tuh dari free kick Mason Mount, dari corner, entah dari tendangan bebas gitu ya. Terus selalu pas gitu ke Maguire gitu ya. Italia patut waspada ya. Walaupun secara kualitas back mereka pasti punya back-back yang kualitas pengalaman sama permainannya di atas Denmark gitu. Ada Chiellini sama Bonucci gitu ya. Mungkin itu bisa jadi poin plus juga. Tapi Italia patut waspada juga gitu ya. Terus Kyle Walker, terus Luke Shaw juga solid. Kyle Walker kemarin bagus banget lawan Denmark gitu ya. Dia memang secara sisi bertahan tuh emang kuat banget gitu ya. Ditambah speednya bagus, Insigne bakalan sedikit kewalahan gitu ya. Jadinya Italia dari sisi mungkin harusnya lebih banyak ngandelin Barella gitu ya. Soalnya ya kalau misalnya ngandelin sayap Italia bakalan kalah nih kalau kata gue sih kalau ngelawan Inggris tuh. Soalnya sayap Inggris tuh kuat-kuat gitu, fullback sama wingernya tuh kuat-kuat banget gitu ya. Nah kalau dari sisi tengah nih bisa menang, soalnya Italia menang pengalaman ya. Kalau misalnya masang Declan Rice apalagi gitu ya sama Calvin Phillips, walaupun performanya di Euro bagus banget keduanya gitu, tapi kalau dari sisi pengalaman bermain Italia jauh di atas gitu dengan adanya Jorginho, Verratti sama Barella gitu. Ya mungkin ya kalau gue sebagai fans Italia sih ya Italia bisa menang asalkan mereka maksimalin dari lini keduanya gitu, dari sisi ini, dari lini tengahnya, dimana kalau misalnya Italia bisa menang di sisi ini kemungkinan besar mereka bisa menang lawan Inggris. Nah tapi Inggris punya peluang misalnya mereka bisa maksimalin winger-wingernya gitu sama fullbacknya. Mungkin itu sih Bung Rija tambahannya. Ya ya, ya sepakat sih. Makanya, nah cuman makanya gue karena kelihatan dua-duanya apa ya, secara taktikal bisa dibaca lah yang tadi Bung Ian bilang. Inggris akan main dari sayap, Italia akan lebih ke tengah gitu. Ya pasti berarti si Inggrisnya gimana caranya counter Italia di tengah, gimana Italia bisa counter Inggris di sayap gitu. Nah, cuman ya disitulah kan keunikannya sepak bola gitu. Itu kan tadi salah satu cara aja ya, yang gua tunggu-tunggu gimana nih Mancini nggak cuman meredam sayapnya Inggris tapi juga bisa apa ya namanya, membuat peluang ya, mungkin lebih mengoptimalkan tengahnya yang tadi Bung Ian bilang gitu. Secara kalau Southgate lebih ke mengandalkan pemain aja sih menurut gua. Jadi ya kalau pemainnya lagi on fire ya oke gitu. Kalau lagi enggak ya itu balikannya dia based on data ya. Dan pemain yang dibawa tadi bener di tengah udah kalah total sih, makanya gue bilang eh, lebih ke Henderson kalau mau, dia ada pengalaman lah, bisa jadi komando di tengah gitu, menjadi penyeimbang dibanding Declan Rice. Itu sih paling kalau untuk Euro.
Itu kalau misalnya apa untuk Mason Mount sama Jack Grealish kira-kira siapa nih yang bakalan diturunin? Kalau menurut gua Menurut kalau Rija. kita lihat Soalnya kan patternnya sama ini Mason Mount sih, karena ya dulu tadi ya. Bung Ian bilang Mason Mount kalau ngasih umpan free kick corner gitu selalu dapat tuh ke Maguire. Terus dia juga punya tendangan yang lumayan kenceng. Nah, kalau Grealish lebih kan sering dipakai di apa ya, di sayap ya masuknya ya. Kalau main di Aston Villa, nah ya itu kan udah ada Sterling, terus di kanan ada terlalu banyak inilah, terlalu banyak pesaing lah untuk Grealish. Makanya dia juga banyak kan jadi sub gitu. Ya sayapnya Inggris yang tadi Bagian bilang stoknya banyak, ada yang biasa main Bukayo Saka gitu, terus ada Foden ya. si apa? Ada Phil Sancho, Foden. ada Phil Iya. Foden, nah terus ada Rashford itu. Ya, coba di lini depan aja yang udah pak. Ya, jadi intinya mostly pakem lah di depan. Sterling kalau nggak cedera ya, Sterling, Saka, eh, Harry Kane sama Mason Mount gitu. Karena udah pakem gitu. Nah, tinggal makanya eh, kemungkinan sih kalau Southgate nggak bakal, menurut gua pakai 4-2-3-1 ya. Bakal pakai 4-2-3-1 karena itu menurut gue udah seimbang banget untuk ngatasin Italia. Cuman nggak tahu kalau dia ada data yang gimana dia bisa pakai ubah formasi dan lain-lain, gue nggak tahu deh cara mainnya. Cuman karena udah di situ juga kelemahannya, jadi udah bisa ketebak. Harusnya Mancini bisa antisipasi sih, gitu. Beda sama Ya, Italia yang sudah memang udah saya. taktikal permainan tim, dia bisa berubah-ubah memang gitu. Itu sih, Bung Ian. Seru banget sih ya. Iya, sip, mantap lah Bung Rija ya. Yoi. Cuman Iya. keren juga kalau misalnya Inggris tiba-tiba pakai 3-4-3 atau 3-5-2 gitu. Iya. Kemarin sih kalau kata gue pas lawan Jerman ya kan memang Jerman kan ngandelin wingbacknya ya ada Gosens sama Kimmich. Terus ngelihat pertandingan lawan Portugal juga kali Southgate gitu ya. Di mana berbahaya jadinya dia menyesuaikan dengan formasi Jerman juga makanya dia pakai sekali itu ya pakai 3-4-3 sekali doang pas lainnya tetap 4-2-3-1 tetap main aman sih. Soalnya kalau Italia bisa dari mana aja nyerangnya, dari sayap bisa, dari tengah bisa, sama sama berbahayanya. Jadi untuk mengantisipasi itu 4-2-3-1 formasi stabil menurut gue. Walaupun di tengahnya pasti kalah. Secara di atas kertas di tengahnya pasti kalah Inggris. Gitu. Kecuali dia mau main 4-5-1 kali ya. Sebenarnya sama aja sih 4-5-1. Cuman lebih ke pemilihan pemainnya aja yang banyak tipikal bertahan gitu. Itu sih paling. Pakat sih ya. Oke lah. Cukup Oke, kali ya buat Euro ya. cukup Iya. buat Euro. Kita beralih sedikit ke rumor transfer yang masih sekedar rumor dan yang udah deal mungkin. Ya walaupun gua nggak banyak tahu, mungkin nanti Bung Ian bisa kasih masukan. Kita mulai dari liga-liga yang ini dulu lah. Dari Spanyol dulu kali ya. Spanyol gimana pergerakan transfernya Bung Ian? Yang gua tahu cuman Barcelona udah dapat beberapa pemain gratisan termasuk Aguero ya. Terus Real Madrid pelatihnya ya si Ancelotti itu. Tapi Odegaard kayaknya nggak jual atau nggak dipinjamin lagi, akan masuk skemanya Ancelotti kayaknya. Ada lagi Bu Ian kira-kira sama si Simeone perpanjangan kontrak ya? Iya, sebenarnya perpanjang kontrak di Atletico ya. Berapa tahun? 5 tahun? Yes, 3 tahun ya. 3 tahun ya. Oke. Apalagi Bung Ian 3 tahun. kira-kira transfer dan rumor transfer yang udah jadi dan belum jadi? Iya, ini sih yang paling banyak mungkin di Barcelona ya, karena Barcelona udah dapat Aguero, terus sama Eric Garcia yang apa? Ya walaupun di Manchester City kemarin jadi pemain cadangan gitu ya, tapi di Spanyol ini jadi pemain yang sering main gitu ya, bergantian sama Pau Lopez gitu. Pau Torres ya di Spanyol. Jadinya itu ya transfer yang bagus sih menurut gua. Terus Eric Garcia juga kalau ngelihat dari permainan Spanyol sekarang kan pelatihnya Enrique gitu ya di Spanyol tuh jadinya
dan banyak adaptasi permainan-permainan dari Barcelona gitu. Jadinya Eric Garcia bisa jadi transfer yang bagus nih buat Barcelona ya. Terus ditambah Aguero ya ini transfer yang bagus banget sih kata gue, ini win-win solution juga dari City maupun Barcelona gitu. Dimana ya Aguero chemistry-nya udah dapet sama Messi gitu ya. Tapi di satu sisi nih malah Messi nih sekarang nih yang kontraknya kemarin habis gitu di Barcelona, dan mungkin ya masih belum diperpanjang karena Messi lagi fokus sama timnas Argentina di Copa America gitu ya. Jadinya ya mungkin rumor Messi ini bakalan bisa dilanjutin mungkin setelah final Copa besok gitu ya lawan Brazil. Ya, tapi sih kemungkinan besar Messi bakalan perpanjang kontrak karena salah satunya karena faktor udah ada Aguero gitu di Barcelona. Ya untuk Madrid sendiri ya ini menarik sih ya. Kira-kira taktik apa yang bakalan dipakai Madrid di musim depan dengan pergantian pelatih dari Zidane ke Ancelotti gitu ya. Apakah Ancelotti tetap bakalan mengandalkan Modric, Casemiro sama Kroos sehingga pemain-pemain muda potensial kayak Brahim Diaz, terus Odegaard, Kubo gitu nggak dapat jatah main lagi, atau ya dia bisa ngasih kesempatan pemain muda lebih banyak lagi buat main gitu. Ya walaupun ya di sisi back mereka udah kehilangan Ramos yang ke PSG gitu ya. Udah resmi ke PSG, nah, tapi ada penggantinya David Alaba. Dan secara kualitas menurut gue nggak terlalu jauh. Alaba juga main bagus banget di Euro, dan memang dia back kelas dunia gitu ya. Pas lawan Italia tuh bagus banget mainnya Alaba. Bisa meredam penyerang-penyerang Italia. Terus di Munchen juga dia punya pengalaman bagus, sudah sempat juara Liga Champions tahun musim lalu, dan tahun ini juga juara Bundesliga. Jadi Alaba bisa jadi pengganti yang sepadan gitu buat Sergio Ramos di Madrid. Walaupun dari sisi sisi pengaruh gitu ya, kan Ramos tuh emang pemain yang berpengaruh banget, terus vokal ya. Nah mungkin itu yang nggak bisa digantiin gitu ya. Tapi secara pengaruh ke permainan di lapangan, Alaba punya kualitas yang sama kayak Ramos ya. Tapi ya mungkin ya nanti kurangnya di ruang ganti gitu ya, nggak ada sosok yang sevokal Ramos di Real Madrid gitu. Nah, di Atletico, Simone mungkin setelah juara musim ini bersama Atletico dikasih reward 3 tahun kontrak perpanjangan sama Atletico, dan itu pantas menurut gue ya. Jadinya ya mungkin persaingan La Liga bakalan lebih seru musim depan gitu ya, dengan adanya Barcelona yang udah mulai stabil di bawah Koeman gitu, terus pemain-pemainnya juga udah lebih matang gitu ya. Pedri juga bagus banget di Spanyol mainnya gitu. Madrid dengan ya mungkin Madrid sih yang masih jadi tanda tanya, walaupun Ancelotti di musim-musim sebelumnya tuh udah pernah ngelatih Madrid. Tapi sih yang gue ini lihat ini sih lebih ke penyerangannya ya Madrid ya. Kira-kira siapa yang winger yang bakalan dibeli Madrid gitu ya. Kalau misalnya kita ngandelin si Vinicius sama Asensio yang mainnya anggot-anggotan gitu, kayaknya bakalan sulit kalau misalnya cuman ngandelin Karim Benzema gitu. Terus Hazard juga masih sering cedera gitu, jadinya Madrid butuh beli satu winger lagi ya, antara Mbappe atau mungkin siapalah Luis Diaz mungkin dari Kolombia, pemain Porto ya, bagus juga tuh, bisa jadi opsi juga misalnya Mbappe nggak jadi kebeli. Jadi ya belum ada lagi sih transfer ini, rumor-rumor yang terlalu ini ya. Mungkin lebih ke Mbappe sih Madrid ya, yang agak kenceng gitu ya, walaupun sulit gitu ya, agak sulit gitu ya kalau ngelihat kondisi situasi keuangan klub-klub sekarang gitu. Mungkin itu sih Bung Rija dari Liga Spanyol ya. Paling gue mau nanya nih. Tadi kan dibilang pertahanan Ramos. Nah, cuman selain Ramos kan Varane juga katanya udah selangkah lagi gabung MU nih. Iya. Nah, gimana? Siapa bisa mengganti Varane itu? Iya kalau dari musim lalu sih Militao udah mulai matang mainnya ya. Militao udah mulai matang. Terus ada Nacho juga. Nacho juga ternyata bagus ya kalau dipasang. Jadinya Madrid gua rasa nggak akan beli back lagi. Ya cukup ngandelin 3 pemain tengah itu aja. 3 back tengah itu aja sih. Alaba, Nacho sama Militao. Ya mungkin intinya Militao sama Alaba, Nacho bisa jadi ini nanti cadangan dulu ya. Terus gimana kansnya Madrid dengan sisi penyerangnya? Kemarin kan sempat diisuin mau ambil Haaland. Nah, gimana menurut Bung Ian? Kejadian nggak nih? Kalau Haaland sih, iya Haaland agak susah soalnya udah ada Benzema di situ. Benzema kan belum ada penurunan ya dari sisi permain, malah cenderung meningkat gitu. Cenderung meningkat di
setelah peninggalan Ronaldo gitu ya. Dan di Euro juga dia ini bagus mainnya, bisa nyetak 3 gol gitu. Jadinya apa, bakalan nggak ketemu sih kalau misalnya Madrid boyong Haaland. Lebih cocok sih Madrid ini boyong Harry Kane ya, kalau kata gue sih, kalau misalnya ngelihat dari tipe permainan Madrid gitu ya, lebih cocok Harry Kane dibandingkan Haaland gitu ya. Kalau Haaland kan lebih direct gitu, sedangkan Harry Kane kan bisa apa, bisa Ya megang turun. bola, bisa distribusi bola gitu ya. Ya tipe-tipe permainan yang hampir sama kayak Benzema gitu ya, tipe-tipe striker yang bisa ngebangun serangan gitu, bukan cuma sebagai finisher doang gitu ya. Kalau Haaland lebih ke tipe finisher dibandingkan pemain yang ngebangun serangan. Jadinya kurang cocok secara taktikal di Madrid kalau menurut gue pribadi sih. Lebih cocok Mbappe sih. Mbappe mainnya di sisi kiri jadinya. Soalnya Vinicius ya masih belum konsisten mainnya. Ya terus nggak bisa ngasih garansi setiap pertandingan tuh dia bisa nyetak gol atau nyetak assist gitu ya. Sedangkan Madrid, tim sekelas Madrid itu butuh pemain yang bisa garansi setiap pertandingan itu nyetak gol atau assist gitu. Dan mereka sekarang cuma punya Benzema gitu. Ya kalau misalnya kita bandingin sama zaman Ronaldo, terus ya mungkin ini ya kalau Gareth Bale balik lagi ya mungkin bisa jadi opsi juga sih di Madrid gitu ya. Kalau misalnya Gareth Bale bisa dimaksimalin gitu. Secara di Euro ini kelihatan dia masih punya kualitas gitu dari sisi umpannya. Jadi Tapi ya kemungkinan balik gak tuh dia dengan ada Ancelotti? kayak sih ini kemungkinan bakalan balik ya ke Madrid. Makanya pemain-pemain yang udah pernah main di Inggris kayak Odegaard sama Gareth Bale, kan Ancelotti musim lalu ngelatih Everton di Inggris, jadi ya mungkin mereka punya harapan gitu ya. Ya kan secara pemain-pemain ini kan pemain-pemain muda sama Gareth Bale itu secara mereka nggak ada masalah sebenarnya di Madrid secara apa secara tim tuh nggak ada masalah, tapi secara personal dengan pelatih yang ada masalah tuh, masalahnya tuh sama Zidane-nya sebenarnya ya, sama Zidane-nya. Jadi pas Zidane keluar ya mungkin mereka bisa lebih punya kesempatan main gitu di bawah Ancelotti. Jadi menurut gue sih itu ya. Oke, oke. Itu untuk Spanyol. Kita beralih lagi ke sedikit ke mana? Jerman. Nah, gimana nih kalau dari Jerman? Eh, Munchen dengan Nagelsmann-nya, terus Dortmund dengan ditinggal Sancho. Iya. Gimana nih menurut ya persaingannya? Dan Rennes mah di Prancis ya, sorry. Ya kan Munchen sama Dortmund kan yang bersaing musim lalu. Dortmund ya Masih paling akan sama Leipzig kah? ya, Leipzig. Oh, sama Mm-mm. Leipzig. Heeh. Iya, 3 tim itu sih yang paling ini ya. Mm-mm. Ya kalau dari sisi Munchen menarik ya ngelihat nanti kiprah Nagelsmann nih di Munchen. Kira-kira dia bakalan pakai taktik yang sama di Leipzig atau tetap pakai pakem yang biasa di Munchen gitu ya. Cara memang Munchen secara struktur tim nih udah kebentuk gitu. Udah kebentuk dengan formasi 4-2-3-1-nya. Ya, kalau Nagelsmann kan kebanyakan dia pakai berapa sih ya? 3-4-3 ya, atau 3-5-2 gitu. Jadinya secara pakem formasi ini beda banget Nagelsmann sama apa yang udah biasa pelatih-pelatih sebelumnya aplikasiin di Bayern Munchen gitu. Tapi ya ini yang malah jadi sisi menarik kalau misalnya Nagelsmann pakai pakem formasi yang biasa dipakai di Leipzig gitu dengan mengandalkan back-back sayapnya gitu ya. Kan kalau di Leipzig yang paling kentara itu dia ngandelin Angelino sama Haidara gitu ya di sisi kanan atau enggak. Tapi ya di Munchen ya dia udah dapet ini nih pemain andalannya apa Upamecano gitu ya di sisi back tengah. Setelah Alaba pergi dia langsung Munchen udah beli Upamecano gitu ya, back muda tapi pengalamannya udah bagus gitu ya, udah back yang bagus menurut gue ini kuat gitu ya, walaupun dia gak masuk skuad Prancis di Euro kali ini ya, tapi di kelompok umur usia 23 dia masuk gitu ya. Ya jadi Nagelsmann punya Upamecano yang dia gua rasa bisa aplikasiin taktiknya di Leipzig ke Munchen gitu ya. Soalnya dia punya pemain bawaan dari Leipzig. Terus dia punya back-back sayap yang memang bagus gitu ya. Kayak Alphonso Davies sama mungkin Kimmich bisa digeser lagi ke sisi kanan gitu ya. Jadinya dia pakai back tengahnya Pavard, terus Lucas Hernandez sama Upamecano kali nanti apa. Kalau misalnya dia pakai
formasi pakem 3-5-2 gitu ya. Ya Lewandowski sama Muller tetap jadi andalan di lini depan. Nah, tapi sayangnya jadi winger-wingernya nih yang bakalan kegeser nanti nih. Kan di mana kan Munchen kan emang pakemnya tuh mereka ngandelin winger-winger kayak apa? Kayak Kingsley Coman, terus kayak siapa si eh Leroy Sané, terus Sergei Gnabry gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih maksimalin pemain ini misalnya Nagelsmann pakai pakem 3-5-2 seperti di Leipzig gitu. Ya, kira-kira gimana nih nasib winger-winger ini gitu di Munchen gitu. Itu yang masih jadi pertanyaan sih kalau misalnya Nagelsmann pakai formasi yang biasa dia pakai gitu. Nah, kalau dari sisi Dortmund ya nggak tahu sih ya, kalau Dortmund itu misalnya ada satu pemain yang hilang biasanya tumbuh lagi gitu. Hilang satu tumbuh 1000 nih Dortmund itu. Iya, jadi pinter gitu ya nyari squad apa pemain-pemain muda potensial dari seluruh dunia nih Dortmund emang paling jago gitu ya. Ya malah menarik menarik kira-kira bintang baru siapa lagi nih yang bakalan muncul dari Dortmund setelah ditinggal Sancho gitu. Ya menarik ya. Jadi ya Dortmund ya emang udah tradisinya mereka ya apa nyari pemain, ngebentuk pemain sebentar, habis itu dijual gitu ya. Selama Erling Haaland masih di Dortmund, mereka masih punya peluang juara gitu. Tapi misalnya Erling Haaland lepas musim ini ke Chelsea atau ke Madrid, kayaknya bakalan sulit gitu. Apa bersaing dengan Munchen di Liga Jerman. Leipzig sendiri apa musim ini ditinggal Nagelsmann. Murni kalau kata gue sih Leipzig bagus ya karena pelatihnya Nagelsmann gitu. Murni ya karena taktikal pelatih ya. Jadi dia bisa maksimalin kualitas pemain yang seadanya gitu. Nah, pelatih yang sekarang tuh dulu dari Liga Austria, Red Bull juga, tapi Red Bull yang di Austria gitu, di Salzburg. Ya mungkin nggak tahu juga ya Red Bull ini mungkin punya pakem permainan yang hampir sama gitu mungkin ya di masing-masing negara. Jadinya ya mereka tinggal ini aja, tinggal transfer pelatih sama pemain gitu. Biasanya kayak gitu sih. Ya jadinya ya untuk Red Bull sendiri ya mungkin nggak akan banyak perubahan dari sisi permainan, tapi secara kualitas pelatih ya mungkin ini yang bakalan menentukan gitu ya. Kira-kira mereka masih bisa bersaing di 3 besar atau enggak. Yang menarik sih sebenarnya lebih ke ini sih, Leverkusen gitu ya. Bayer Leverkusen ya, mereka punya Patrick Schick yang di Euro jadi top skor gitu ya sama Ronaldo. Jadi menarik juga ngelihat nanti kiprah Bayer Leverkusen dengan Patrick Schick-nya kira-kira bisa sebagus mainnya di Euro atau enggak gitu. Itu sih kira-kira Bung Rija. Oke. Ya memang kalau kita bicara Dortmund selalu ada ya. Cuman memang terakhir yang gue inget agak lama itu waktu Kagawa ditinggal Kagawa. Nah sempat Iya. dia hampir mau degradasi tuh salah gue. Uh, Pas ditinggal Kagawa gitu. Ditinggal Kawaga, terus Godze ya, Lewandowski, Munchen. Ya agak berat sih itu. Agak berat. Nah, cuma kalau musim ini mungkin saatnya Jude Bellingham ini kali ya bersinar. Bellingham masih muda tuh, sering dipasang dua juga di Dortmund gitu. Nah, cuman ya Leipzig ya kalau kita ngomong Leipzig yang mana tahu ntar kapan-kapan dari Leipzig Depok gitu. Sorry, Red Bull Depok. Apa Red Bull cabang Iya, iya. Indonesia. Iya, enak banget mereka bikin tim-tim instan gitu ya Iya. ibaratnya. Cuman lumayan bisa berbicara sih kayak RB Leipzig, RB Salzburg gitu. Iya. Ya, makanya ntar RB Depok mungkin bisa mengancam Persija dan Persib. Oke, ya itu kalau dari Jerman, tadi Spanyol, Jerman, apa lagi? Nih yang lagi ini nih, mungkin satu tim aja nih, 2 tim lah. Di Prancis nih, walaupun kurang terlalu kita sorot juga gitu. Ada PSG yang punya project Dream Team dan Rene yang kehilangan kipernya. Nah, gimana Iya. nih? Apakah PSG akan kembali mendapatkan tahtanya di musim depan dengan udah beberapa pemain didatangkan, ada Wijnaldum datangkan, terus
beberapa juga mau diambil, beberapa pemain yang lumayan udah punya nama, termasuk Ronaldo juga setahu gua. Gimana nih Bung Ian, proyek Dream Teamnya PSG, karena PSG ini sebenarnya kan ngotot pengen Liga Champion juara kan, cuman musim lalu Iya. bahkan kehilangan juara Prancis. Nah, gimana buat musim depan nih menurut Bung Ian? Iya, musim depan sih misalnya pemain-pemain yang udah ada musim lalu tetap bertahan, ditambah musim ini kan mereka udah dapat yang udah resmi itu ada Wijnaldum, terus ada Sergio Ramos sama kemarin terakhir Achraf Hakimi ya dari Ya Inter Hakimi. Milan. Iya, jadi mereka bisa apa? Emang sisi-sisi kelemahan PSG di musim lalu tuh bisa ditambal dengan kehadiran pemain-pemain ini. Kalau misalnya di lini depan mereka ya memang butuh penyerang tengah yang klinikal gitu ya. Jadi kan kalau misalnya Neymar lebih ke ini ya, lebih ke second striker ya, dia bukan penyerang murni gitu ya. Mbappe juga lebih banyak main di sisi kiri ya. Mereka butuh sosok-sosok kayak Ibrahimovic sama Cavani gitu di PSG itu yang hilang gitu ya. Secara Icardi mainnya ternyata standarnya di bawah level Cavani sama Ibrahimovic. Terus apa kemarin ada Moisken yang agak lumayan tapi secara kualitas juga masih di bawah Ibrahimovic sama Cavani. Jadinya ya PSG harus mau bisa beli striker yang selevel lah sama Ibrahimovic sama Cavani. Misalnya mereka mau juara Liga Champion atau enggak Liga Prancis gitu ya. Ya, tapi dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman ini, apalagi Hakimi ya, kalau menurut gua Hakimi sama Wijnaldum ini bisa ngasih opsi kekuatan yang lebih bagus lagi di lini tengah dan lini penyerangan sisi kanan gitu. Kemarin kan di sisi kanan mereka sering kehilangan Florenzi gitu ya, back intinya karena sering cedera, terus pakai pemain primaveranya lah istilahnya gitu ya. Pemain usia 23-nya Colin Dagba, di mana ya masih minim pengalaman walaupun cukup bagus, tapi dengan kehadiran Hakimi ini, di mana dia salah satu wingback kanan terbaik di dunia saat ini, ya bisa jadi opsi permainan PSG bisa lebih apa berbahaya lagi gitu ya karena opsi penyerangan bisa lebih banyak lagi ditambah Ramos juga ya bola-bola mati setelah Marquinhos yang sangat berbahaya ditambah Ramos sekarang wah PSG bisa lebih banyak ini nih peluang buat mencetak gol ya kalau dari sisi pertahanan sih udah nggak usah dipertanyakan lagi lah mereka berdua gitu ya itu aja sih PSG yang memang masih butuh satu striker tengah yang kelas dunia entah itu Lewandowski, Ronaldo, ya mungkin ya nama-nama itu aja ya. Atau Haaland mungkin ya dengan apa? Haaland. Jadi ada Neymar, Haaland sama Mbappe, wah udah serem banget itu ya. Iya, jadi ya mungkin ya di masa pandemi ini PSG yang masih kelihatan jor-joran di bursa transfer gitu ya. Jadinya ya masih apa? Masih ada kemungkinan transfer besar lagi dari PSG ya setelah Hakimi gitu. Terus dari sisi apa? Tim yang juara musim lalu ya masih mungkin mereka kehilangan kiper intinya ya pindah ke Milan ya ditambah lagi PSG ini ya satu lagi ya PSG masih mau beli Donnarumma gitu ya ya walaupun Keylor Navas masih bagus banget performanya di PSG tapi dengan adanya Donnarumma ngelihat permainannya di Euro gitu ya di mana dia punya mentalitas yang bagus juga di pertandingan besar dan usianya masih lebih muda juga dari Keylor Navas ya mungkin dia bisa nambah solid lagi pertahanan PSG gitu. Iya. Terus kalau dari kemarin juara musim lalu, Rennes gitu ya, masih ngandelin Burak Yilmaz, walaupun di Euro kemarin sama timnas Turki melempem gitu. Iya. Jadi ya mungkin, tapi ini ya tergantung nih, mereka bisa bersaing asalkan Renato Sanchez masih dipertahankan gitu. Iya. Ya pemain Portugal yang mainnya bersinar di Euro kali ini gitu ya, pemain muda Portugal. Nah, misalnya Renato Sanchez yang rumor-rumornya bakalan dibajak sama Liverpool untuk menggantikan posisi Wijnaldum, kalau misalnya jadi pindah ke Liverpool, ya bakalan sulit buat tim ini buat bersaing di Liga Prancis gitu. Ya, kita lihat aja lah. Ya, kayaknya sih kalau ngelihat dari pemain yang udah didapetin PSG bakalan dominan lagi di Liga Prancis musim sekarang gitu. Oke. Gitu sih Bang Nija. Iya. Ya. Terus champion
bisa nggak nih kira-kira musim depan PSG? Champion dengan adanya Ramos ya, Wijnaldum yang udah pernah juara dengan masing-masing timnya, mereka punya peluang buat jadi pesaing juara di musim ini juga gitu. Eh, Liga. Dream Team ya. Iya. Cuman pertanyaan gue kemarin isu-isunya PSG rugi tapi masih bisa punya duit, itu duitnya dari mana ya? Dari Sultan ya? Iyalah orang Arab mah nggak berseri kan. Iya. Oke, terus ya kita geser lagi sebelum ini ke Italia. Nah, Italia ini yang menurut gua lumayan menarik karena cukup banyak pergantian. Sang juara mengganti pelatih, Inter Milan, Juventus juga ganti pelatih, Lazio tim gua juga ganti pelatih karena pelatihnya dibajak gitu. Terus dari Milan belum ganti pelatih, Bung Richard masih tahan dulu pelatihnya. Cuman udah mempermanenkan Tonali tau gua. Terus cuman beberapa karena kemarin Milan banyak perpanjangan, Diogo Dalot belum ada kabar, masih statusnya masih pemain MU. Terus pemain pinjaman lain kayak eh, Brahim Diaz juga masih di ya karena tadi sempat kita singgung juga kemungkinan mungkin akan nggak dipinjamkan lagi sama Madrid kalau mau beli gitu. Nah, kira-kira gimana nih persaingan Serie A dan rumor-rumor lain yang di luar tadi gua sebutin, Bung Ian? Mungkin Bung Ian Iya. lebih tahu Kalau nih. Italia lebih menarik dari sisi ini sih pergantian pelatih ya. Karena hampir mayoritas tim-tim besar di Italia ganti pelatih nih. Kayak Roma dia udah bakalan dilatih Mourinho gitu ya musim depan. Terus ya si Sarri di Lazio, terus Simone Inzaghi di Inter Milan. Napoli Ini juga. bakalan Napoli siapa? Fonseca ya? Siapa? Pelatihnya Napoli. Napoli siapa ya? Terakhir setelah Gattuso dipecat. Iya, belum ini sih, belum lupa gue juga. Iya ya. Napoli. Nah, iya. Jadi 6 besar tuh Iya. hampir semua ganti pelatih kecuali AC Milan. Iya. Ya jadinya bakalan seru nih ngelihat tactical apa yang kira-kira bakalan dibawa pelatih ini ke masing-masing tim baru mereka gitu ya. Ini yang lebih seru buat dibahas sih gitu ya. Nah, apalagi Sari di Lazio, kira-kira nih gimana nih taktiknya nih? Karena Sari kan terkenal sama permainan atraktifnya gitu ya. Di Empoli, di Napoli, di Chelsea, dia pakai pakem 3-5-2. Ya bakalan seru nih ngelihat Lazio di bawah Sari gitu ya. Kayaknya di bawah Simone aja udah bagus, apalagi di bawah Sari gitu yang punya pengalaman lebih banyak dibandingkan Simone gitu ya. Nah ini juga menarik nih Simone lawan Inter Milan nih. Simone kan di Lazio juga belum terlalu teruji lah, walaupun dia secara performa tim bisa ngangkat Lazio yang tadinya cuman bersaing di papan tengah jadi tim papan atas sekarang dan musim-musim sebelumnya tuh rutin masuk Liga Champion ya, walaupun musim ini mereka nggak bisa masuk Liga Champion gitu. Tapi yang menarik gitu ngelihat Simone gitu ngelatih Inter Milan. Kalau misalnya gua simpulin sih kenapa Inter Milan milih Simone karena secara taktikal dia punya kesamaan formasi pakem gitu ya 3-5-2 yang dipakai di Lazio sama di Inter Milan. Makanya dia milih Simone Inzaghi yang secara taktikal mungkin gak terlalu beda jauh sama Conte, ya mungkin tinggal gimana nih komposisi pemainnya. Dan menarik Inter Milan nih tim juara tapi krisis finansial gitu. Jadinya jadi dua sisi mata uang yang berbeda gitu. Ditambah mereka kehilangan Hakimi sama kemungkinan besar Erikson juga udah nggak bisa main lagi. Jadinya walaupun ya mereka udah dapat Calhanoglu di musim ini gitu ya. Terus Ashley Young juga udah pindah ke Watford gitu ya tim masa kecilnya. Jadinya ya Inter perlu beli pemain terutama di sisi wingback kanan gitu untuk pengganti Hakimi. Ya asalkan mereka bisa mempertahankan Lautaro nggak sampai ke Barcelona sama Lukaku nggak sampai ke PSG, kemungkinan besar mereka masih bisa jadi pesaing kuat juara musim depan gitu ya dari Inter Milan. Terus dari sisi AC Milan punya struktur tim yang udah matang gitu ya musim lalu, terus pelatihan juga masih tetap.
Ibrahimovic juga udah dipastikan tetap main di AC Milan musim depan. Ditambah mereka lagi ngincer ini Oliver Giroud gitu ya dari Chelsea. Jadi misalnya Ibrahimovic cedera, dia punya opsi dari Oliver Giroud yang gue rasa tipe-tipe permainnya tuh hampir sama kayak Ibrahimovic ya, ngandelin body balance, terus dia juga bisa nahan bola, sebagai pivot juga bagus. Nah ini cuman kurangnya di AC Milan tuh dari sisi winger-wingernya nih, harus bisa beli winger yang lebih berkualitas daripada Casilejo gitu ya, pemain kesukaan Bung Richard gitu. Jadi ya, tapi nggak tahu nih kalau AC Milan gimana gitu ya, masih belum ada selain Giron belum ada rumor transfer yang kenceng gitu ya. Dan mungkin gitu aja sih dari AC Milan. Kalau dari Juventus, mereka kemungkinan besar bakalan injek ini Locatelli untuk memperkuat sisi tengahnya, dan gue sih sepakat beli Locatelli karena Locatelli ini pemain yang cocok dengan taktik di Juventus gitu ya. Dia bisa menyerang sama bertahannya kuat, terus dia bisa jadi opsi mencetak gol juga dari lini kedua gitu ya. Jadi gue sepakat kalau misalnya Juve memprioritaskan Locatelli di musim ini, melihat performanya di Sassuolo sama terutama di Euro kali ini sama timnas Italia gitu. Untuk yang lainnya masih belum ada rumor-rumor yang kencang lagi. Ya Morata udah pasti lanjut di Juventus musim depan, Morata. Terus Ronaldo ini masih belum tahu ya. Ronaldo masih tanda tanya. Tapi sih misalnya gue sebagai fans Juventus, kehilangan Ronaldo itu nggak masalah. Soalnya Allegri itu punya pengalaman sebelum-sebelumnya ngelatih Juventus, dia bisa memaksimalkan Dybala sama Morata gitu ya. Dimana dengan mengandalkan dua pemain ini, dia bisa ngantar Juventus stabil juara Liga Italia sama stabil prestasinya masuk babak knockout di Liga Champions gitu. Jadi kalau dari sisi Allegri, dia udah tahu kultur sepak bola Juventus, jadinya Juventus bakalan jadi pesaing terkuat buat juara gitu. Kalau menurut gue karena faktor Allegri ini gitu ya. Karena dia udah tahu luar dalamnya tim Juventus ini gitu. Dan dia punya pengalaman beberapa kali membuat Juventus juara gitu. Terus kalau dari sisi AS Roma nih, pelatihnya Mourinho nih. Wah, ini nggak tahu sih siapa yang bakalan dibeli nih dari Mourinho, karena belum ada rumor-rumor juga dari AS Roma. Terakhir ya mungkin dia lagi nyari bek kiri buat gantiin Spinazzola, karena Spinazzola bakalan absen agak lama, antara 6 sampai 12 bulan, jadinya dia butuh bek kiri baru gitu buat jadi pengganti Spinazzola selama dia cedera. Dan mungkin itu aja sih Bung Rija ya dari Liga Italia ya. Napoli juga belum terlalu kelihatan sih siapa yang bakalan masuk lagi. Ya malah rumor-rumornya ini Insigne bakalan keluar gitu. Rumor-rumornya ya. Iya. Tapi nggak tahu lah. Iya. Kalau yang nggak tahu apa Napoli tarik Gattuso lagi. Ya kalau Mourinho sih ya si Russo ya masih punya dendam sama MU sama Tottenham setahu gue. Ya pengen bajak-bajak pemainnya MU setahu gue. Matic ya. Jadi MU sentrik sama ya gitulah, masih dendam lah Mourinho gitu. Ya nggak tahu juga nih. Katanya kemarin mau ngambil sampai Phil Jones kalau nggak salah, mau diambil sama dia. Kalau nggak salah ya. Kan gue lupa deh. Kayak pembuktian nih gue bisa loh gitu. Ya gitulah Mourinho. Terus ya gue menarik di Lazio sih kalau gue mah. Memang kan kalau Maurizio Sarri itu kan dia tim-tim yang kayak Empoli, Napoli itu kan tim-tim yang tadinya bukan tim-tim yang gede ya. Napoli kan baru beberapa tahun terakhir tuh, termasuk di bawah Sarri itu. Nah, ya gue berharap dengan sepeninggalannya Simone Inzaghi terus digantikan dengan Maurizio Sarri, kalaupun tahun ini minimal bertahan di papan tengah lah. Syukur-syukur bisa masuk ke zona Champions lagi, karena kita tahu juga secara materi pemain nggak sementereng gimana Lazio. Bahkan kalau sekarang tuh bisa dibilang Lazio tuh ya bisa jadi dibilang Dortmundnya Italia lah gitu. Cuman dia
bukan tim yang ya secara scouting masih kurang lah dibanding Dortmund gitu. Tapi secara pembinaan pemain lumayan. Karena aku nggak salah gue Korea itu mau dibeli sama tim gede, gue lupa tim mana. Yang ya gue sendiri sebagai fansnya Lazio baru Korea ini siapa? Kalau misalnya baru tahun lalu tuh baru dia mulai bersinar gitu. Nah, terus bisa bikin Immobile yang tadinya stagnan pas balik ke Lazio jadi sangar lagi gitu. Terus ya beberapa inilah ya kayak Milankovic Savic, terus siapa ada beberapa lah yang ya jadi gitu di Lazio. Cuman yang gue sayangkan kenapa masih tetap pasang Pepe Reina itu aja sih. Buang jauh-jauh aja tuh kiper gitu. Kenapa nggak balikin lagi ke kipernya yang musim sebelumnya gitu ya? Gue ngarepin itu sih Lazio nggak usah pakai Pepe Reina sih. Udah tua juga. Apalagi Sari, iya Sari kan di Napoli dia masangnya Pepe Reina mulu loh dia. Nah ya iya. Ya mudah-mudahan enggak sih ya, cuman nggak tahu lah. Karena menurut gua performanya Reina enggak lah. Gua lebih suka Strakovic ya gitu. Strakosa. Strakosa ya. Nah itu kipernya dibanding Pepe Reina gitu. Masih muda juga setahu gua. Semenjak kedatangan Pepe Reina tuh kegeser posisinya. Gitu sih. Di kalau Lazio gitu. Kalau yang tim-tim lain ya lucu lah lihat Inter Milan juara tapi nggak rasa juara. Terus ya AC Milan masih berkutat nyari-nyari pemain, nyari-nyari pinjaman gitu. Ya kira-kira gitulah kalau Italia. Oke, terakhir kita ke Liga Inggris. Liga Inggris gua nggak banyak tahu tim lain. Yang gua tahu MU aja. MU udah dapat Sancho, terus dia dapat Tom Heaton, terus lagi ngurusin transfernya Varane yang katanya tinggal selangkah lagi. Udah Madrid sama MU udah tinggal masalah Madrid sama MU-nya karena MU sama Varane-nya udah sepakat katanya. Cuman yang gua nggak srek rumornya Varane mau jadi pemain dengan gaji termahal di MU. Nah, itu gua nggak srek sih sebenarnya. Gitu. Ya cuman ya udahlah. Tuh, memang kalau MU nih saking ininya pemain kali ya. Jadi dikasih tawaran tuh yang gede-gede banget gitu. Emang yang bagus tuh kemarin Bruno sih. Bahkan si Brunonya sendiri yang nolak kalau gue belum berprestasi gue nggak mau tuh dikasih kontrak baru gitu. Nah, terus siapa lagi? Chelsea ya Haaland aja tadi bilangnya nyiapin 150 juta. Menurut gue gila sih Chelsea. Cuman karena Haaland 150 juta men. Buset nggak ada pemain lain apa gitu. Terus Liverpool juga ada beli 1-2 pemain, cuman gua nggak tahu. Cuman yang lagi panas di MU Ruben Neves ya. MU lagi di Inggris Ruben Neves mau dibeli sama siapa karena katanya nggak mau nggak berpanjang di Wolverhampton gitu, nggak kontraknya dan kemungkinan nggak masuk skema pelatih yang baru. Sejarah permainan dia lumayan gitu. Nah itu sih yang sama siapa lagi ya di 6 besar. Iya City juga gua nggak tahu udah dapetin siapa. Mungkin Bung Ian bisa elaborasi lagi. Yang gua tahu cuman MU doang. Gimana Bu Ian kalau di Liga Inggris? Nggak terlalu Dari banyak ya Liga pergerakan Inggris, ya? nggak terlalu banyak sih ya. Belum, mungkin nanti Belum. setelah Euro kali Habis ya. Euro kayaknya. Belum terlalu banyak iya. Mungkin Cuman setelah yang Euro yang baru. yang memang kayak serius banget untuk itu MU sih. Iya. Tapi ya gue sih ini pengen nanya juga. Kira-kira MU memang berat butuh Sancho apa enggak sih Bung Rija nih? Kalau lihat dia main di Inggris sih, gue jadi nggak perlu ya sebenarnya. Cuman kalau dia bisa performance kayak Dortmund sih, ya udah nggak apa-apa. Cuman memang harganya yang kemahalan sebenarnya gue sebagai fans ngerasa nggak perlu sih. Sebenarnya ya, gue ngerasa nggak perlu karena banyak. Cuman kalau di sisi kanan kan tadinya kayak tambal-tambalan lah. Ya, Rashford ditaruh di situ, terus James ditaruh di situ, terus si siapa Greenwood ditaruh di situ gitu. Yang benar-benar nggak punya sebenarnya pemain sayap kanan gitu. Makanya ya
Sancho. Dan cuman terus gue lihat si MU ini kenapa beli Sancho juga di musim ini, karena musim lalu udah ngincer, beritanya udah kemana-mana gitu. Jadi nggak mau juga terkesan MU ini jadi klub yang PHP gitu. Padahal kayak si Bruno sendiri dia mintanya tuh yang dari Leeds United itu ya, gue lupa namanya siapa. Dia Siapa? mintanya Calvin Phillips, bukan? bukan yang sayap kanannya Leeds. Kalau Calvin Phillips kan Oh, DM-nya ini siapa ya? Siapa? Rapinha ya? Rafinha. Nah, si Bruno mintanya Rafinha karena dia pernah main Rapinha soalnya bareng. mereka main bareng di Sporting. Mereka pernah main Uh, bareng di Sporting. nah, itu si Bruno mintanya Rafinha. Menurut gua Rafinha oke sih di sayap kanan gitu. Nah, cuman karena kemarin udah lama ngincar Sancho, jadi ya nggak bagus juga sih untuk brandnya klub ya. Cuman sekarang tinggal gimana Sancho bisa membuktikan diri aja dengan harga segitu. Kalau dibilang butuh sih butuh bek kanan ya. Cuman apakah butuh butuh sayap kanan butuh. Apakah butuh Sancho? Dengan gue lihat performanya di Inggris lagi ragu-ragu sih. Ya mudah-mudahan aja sih. Kalau butuh pemain di sayap kanan butuh. Apakah harus Sancho? Enggak sih menurut gue. Gitu. Oke, seru juga ya. Iya. Iya sih. Lanjut ya ke rumor transfer ya. Kalau misalnya dari Arsenal mereka mau beli Locatelli juga. Masih bersaing sama Juventus nih. Ya, Arsenal lainnya sisi back sih mereka harus beli pemain lagi ya. Soalnya udah ditinggal David Luiz. Jadinya harus beli back lagi. Rumornya terakhir siapa ya yang deket tuh? Lupa gue juga. Konate Arsenal bukan? mau beli siapa? Bukan ya? Nah, Konate. Konate itu ke Liverpool. Liverpool ya? Oh iya. Ya, ke Liverpool ya. Kalau Konate dari Leipzig ke Liverpool, pemain bagus juga ini Konate gitu ya. Liverpool yang agak kencang sih ini Renato Sanchez ya dari Lille sebagai pengganti Wijnaldum gitu ya. Terus dari sisi penyerangnya mereka belum ada rumor-rumor yang kencang lagi. Terus mana lagi Chelsea lebih kencang ke ini sih. Kan Billy Gilmore dipinjemin ke tim promosi gitu ya. Terus spot lini tengah 01 tuh ya mungkin Declan Rice gitu ya. Yang kencang rumornya bakalan dibajak Chelsea dari West Ham gitu. Tapi ya nggak tahu juga nih. Soalnya Chelsea udah ada Kante, udah ada Jorginho, udah ada Kovacic gitu yang punya posisi main sama tipe permainan yang hampir sama kayak Declan Rice gitu ya. Jadi Billy Gilmore aja yang bagus dipinjemin gitu. Tapi kenapa Chelsea mau beli Declan Rice gitu? Jadi gue agak nggak nyambung juga di situ tuh. Kenapa Chelsea mau beli Declan Rice gitu? Mau dipasang di mana? Secara udah ada Jorginho sama Kante di situ tuh. Ditambah ada Kovacic. Jadinya bakalan sulit gitu buat Declan Rice juga. Walaupun dia pemain inti timnas Inggris, di West Ham juga bagus mainnya, tapi menurut gue sih nggak terlalu perlu di posisi itu gitu ya. Chelsea malah perlunya di posisi penyerang tengah nih. Penyerang tengah ya, Werner masih belum bagus ya. Ya ada rumor Haaland yang bakalan dibeli Chelsea, tapi ngelihat dari performa Chelsea musim lalu ya mereka punya banyak opsi sebenarnya di lini penyerangan tuh bisa pasang Giroud, bisa pasang Havertz gitu ya sebagai penyerang lubang gitu ya walaupun bukan sebagai penyerang murni. Jadinya malah Chelsea tuh kekuatannya di situ gitu. Ngelihat final champion kemarin tuh ya memang si Werner tuh bukan penyerang murni gitu ya. Kalau misalnya ngelihat cara mainnya di Chelsea lebih ke striker ini jadi penarik back-back lawan sehingga pemain-pemain lain dari lini kedua bisa masuk gitu ke kotak penalti. Itu yang jadi kekuatan Chelsea musim lalu gitu. Makanya mereka bisa juara Liga Champion. Makanya mungkin kalau misalnya mereka beli penyerang murni ya mungkin bisa lebih banyak opsi strategi sih. Menurut gue sih lebih ke arah sana sih gitu ya. Walaupun secara Giroud tuh udah cukup menurut gue sebagai sebagai strategi kejutan buat tim-tim lawan gitu ya. Ya tapi ya kalau misalnya mereka beli Haaland 150 juta, wah ini banget ya buang-buang duit gitu. Iya. Ya seenggaknya 100 juta lah cukup lah gitu ya. Kalau 150 juta terlalu over gitu. Iya gitu sih. Ya tim-tim lain belum ada ini sih. City juga masih sepi. Kemarin sempat Jack rilis tapi ya minggu-minggu ini ya mungkin
pengen fokus ke timnas Inggris dulu kali ya, jadinya nggak terlalu kenceng juga rumor-rumor transfer ya. Harry Kane dirilis agak mereda di minggu-minggu ini. Jadi ya kita lihat aja nih minggu depan setelah final Euro nih bakalan banyak mungkin kejutan di bursa transfer gitu ya. Oke, ya, ya itu emang lagi pada ini karena mungkin Euro, cuman ya sayang juga habis Euro ada Euro 21 lagi. Cuman ya kita lihat habis Euro pramusim harusnya 1-2 minggu lagi udah mulai pramusim sih harusnya. Nggak tahu kalau tim Mulai. lain, kalau MU pramusimnya di sekitar Inggris aja sih. Tuh dan apa pemain-pemain yang join di Euro nggak ikut pramusim. Nanti baru akan Iya. ikut di terus ada yang Olimpiade juga. Olimpiade di MU yang ikut Bailey sama Ahmad Ahmad Diallo. Amat ya. Terus ada yang ikut Copa America kan beberapa kayak Fred. Kalau di MU ada Cavani. Terus kalau di Iya. ya mungkin habis ini lah Kak. Copa America juga minggu-minggu ini kan udah kelar kan. Mungkin sedikit bahas Copa America Brazil Argentina. Jagoin siapa Bung Lian? Gua Argentina Gue karena sih gua fans ini sih, Argentina. iya, gue sama sih Argentina karena gue salah satu penggemar Lionel Messi juga ya. Hmm. Terus Messi juga performanya bagus banget di Copa kali ini, bisa nyetak 5 gol sama 6 assist. Jadi ini performa Messi paling bagus nih di timnas Argentina. Jadi dengan pelatih yang sekarang Argentina tuh bisa bisa apa? Bisa ngebuat lingkungan buat Messi tuh maksimalin perannya gitu di timnas seperti kayak Barcelona. Jadi gue lihat sih Messi tuh nggak banyak lari, terus nggak banyak ini juga dikasih bola juga, tapi di momen-momen pas Messi dikasih bola itu tuh Argentina berbahaya banget. Itu tuh bisa jadi gol atau assist tuh setiap Messi pegang bola tuh, atau minimal tendangan bebas lah gitu ya. Jadi memang Messi nggak banyak pegang bola sekarang di timnas Argentina, lebih banyak Rodrigo de Paul gitu ya sebagai apa? Sebagai kreator gitu. Ya Messi sesekali doang, tapi sekalinya Messi megang bola dia berbahaya banget. Nah ini nggak tahu sih, gue ini ngelihat gitu ya pertandingan Argentina. Nah Messi ini baru baru ngegas gitu mainnya tuh malah pas di 10 menit terakhir gitu, 10 menit terakhir pertandingan. Ya, jadi saat pemain-pemain lain udah capek, dia malah ngegas tuh di situ gitu. Jadinya bisa jadi efek kejut juga buat tim-tim lawan gitu ya. Dimana secara statistik bisa dilihat Argentina banyak mencetak gol tuh di menit-menit akhir pertandingan gitu. Jadinya gue jagoin Argentina walaupun secara kualitas pemain yang ada Brasil sedikit lebih unggul di atas Argentina gitu dari keseimbangan tim. Tapi menarik nih pelatih yang sekarang Scaloni ini bisa memadukan pemain-pemain yang memang kurang terkenal gitu ya dan usia muda dengan pemain-pemain yang berpengalaman gitu. Secara Aguero sama Di Maria aja yang udah senior punya pengalaman jadi cadangan sekarang di Argentina itu. Cuman Messi doang pemain yang senior tapi jadi pemain inti di timnas Argentina sekarang. Gitu sih kira-kira Oke, Bung Rijan buat ya Copa. udah. Mungkin minggu depan baru ada rumor-rumor transfer. Oke, bahas minggu depan rumor transfer. Mungkin segitu aja untuk kali ini. Thank you teman-teman. Jangan lupa Iya. subscribe, like, comment, dan share kalau menarik. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam olahraga. Salam Air Bola Indonesia.